Baik, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah sejarah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan sejarah ini perlu sekali untuk diketahui oleh kita, ya, sebagai kaum muslimin yang hidup di abad ke 21 ini, ya, untuk mengetahui apa sih yang pernah diraih oleh kaum muslimin di masa lampau, dan apa yang terjadi pada diri mereka, bagaimana kemudian kejayaan yang pernah diraih oleh mereka kemudian berubah menjadi keruntuhan. Ini penting sekali, ya. Jadi seorang muslim itu dia harus belajar tentang sejarah umat-umat terdahulu. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, ya, kenapa kita harus belajar sejarah? Kenapa kok kita tidak berusaha menatap ke depan saja, tapi mempelajari apa yang terjadi di masa lampau? Kalau kita lihat sendiri, seluruh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran kita dapati, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu bercerita tentang umat-umat terdahulu. Untuk apa? Untuk diambil pelajarannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, laqad kana, dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Sehingga ketika kita mempelajari sejarah, ya, mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau, ya, kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa bercermin tentang apa yang terjadi pada masa tersebut untuk mengambil tindakan, ya, apa yang akan kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan di masa sekarang. Kalau sejarah itu adalah sejarah kejayaan, sejarah kegemilangan, maka ketika kita mempelajari sejarah tersebut, kita bisa mengambil apa sih yang menyebabkan kejayaan dan kegemilangan tersebut, sehingga bisa kita terapkan. Ya, kejayaan kaum muslimin bisa kembali. Nah, ketika terjadi kemunduran, terjadi kemerosotan, terjadi keruntuhan, ya, maka kita bisa mempelajari apa sih penyebabnya, ya, apa yang menyebabkan terjadinya keruntuhan dan kemunduran tersebut, sehingga kita berupaya agar sebab-sebab tersebut tidak terjadi di masa kita. Nah, inilah pentingnya kita belajar sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya soal kita mengetahui kapan sesuatu terjadi, siapa pelaku-pelakunya, apa yang terjadi, tidak. Tapi kita menganalisa, ya, sebab dan akibat, ya, apa yang terjadi sehingga menyebabkan sesuatu, ya, pada sebuah era atau pada sebuah kekuasaan. Ini yang kita yang kita harapkan dari belajar sejarah. Ya, jadi jangan ada semacam pernyataan-pernyataan yang kenapa belajar sejarah, untuk apa belajar sejarah, apa pentingnya. Belajar sejarah itu sangat penting. Baik, tema yang akan kita ambil di malam hari ini adalah tentang bagaimana runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Ya, tentunya pembahasan tentang Andalusia ini adalah pembahasan yang cukup panjang, ya, karena Andalusia itu adalah kawasan yang dikuasai oleh kaum muslimin selama kurang lebih 7 abad, 700 tahun. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi. Antum bayangkan, ya, dalam satu abad saja ada sekian banyak peristiwa. Bagaimana 7 abad? Tentu ini sejarah yang membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Tapi kita akan persingkat saja karena waktu kita singkat di sini. Kita akan coba untuk membahas bagaimana Andalusia itu bisa menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian bagaimana pergantian kekuasaan demi kekuasaan di Andalusia sampai kemudian Andalusia itu bisa jatuh ke tangan orang-orang kafir. Kemudian kaum muslimin sama sekali hilang dari Andalusia. Ini yang akan kita bahas, dan kita nanti akan fokus pada apa sih yang menyebabkan kekuasaan yang sudah berjalan selama 7 abad ini bisa hancur sirna sama sekali. Ini yang paling penting. Ini nanti di bagian akhir, atau ini yang akan menjadi pembahasan kita di dalam kajian ini yang menjadi fokus kita. Oke, pertama kita akan berbicara terlebih dahulu tentang Andalusia. Andalusia itu apa? Andalusia itu adalah sebutan bagi wilayah yang terdapat di semenanjung Iberia. Ya, kalau sekarang itu menjadi Spanyol dan Portugis. Nah, inilah dulu kawasan yang disebut sebagai Andalusia. Ya, jadi kalau antum lihat peta dunia, Andalusia itu di masa modern sekarang, ya, itu menjadi negara Spanyol dan Portugis. Kenapa dia disebut sebagai Andalusia? Ada beberapa statement dari para ulama tentang mengapa daerah tersebut disebut sebagai Andalusia.
Tapi di antara pernyataan atau pendapat yang paling kuat, ya, di antara pendapat yang paling kuat adalah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala, bahwa Andalusia ini dulu didiami oleh suatu suku, ya, suatu suku yang namanya itu Andalus. Andalus dengan shin, Andalus. Ya, suku Andalus. Nah, kalau kita bandingkan dengan sejarah Barat, ya, dengan sejarah Barat, ya, mereka menyebut Andalus ini sebagai bangsa Vandal, pakai V, Vandal. Ya, jadi mereka inilah penduduk asli daerah tersebut, sehingga daerah tersebut dinamakan dengan nama penduduk asli daerah tersebut. Ini apa? Andalus, Vandal. Ya. Dan daerah Andalusia ini, ya, atau kita sebut semenanjung Iberia, ini selama berabad-abad mereka berada di bawah penjajahan bangsa asing. Ya, sejak munculnya atau bangkitnya kekaisaran Romawi, semenanjung Iberia ini dikuasai oleh orang Romawi. Sampai kemudian Romawi terpecah menjadi dua, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Ya, Romawi Barat ini yang posisinya di Eropa bagian barat, ya, ibu kotanya di Roma. Kemudian Romawi Timur, ya, atau yang kita kenal sebagai Kekaisaran Bizantium, itu ibu kotanya di Konstantinopel. Nah, Romawi Timur inilah yang banyak berinteraksi dengan kaum muslimin. Seperti rajanya Heraklius yang dikirimi surat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Romawi Timur. Nah, setelah Romawi terpecah belah, ya, maka Romawi Barat itu mengalami kemunduran demi kemunduran sampai kemudian Romawi itu runtuh, sehingga daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi mulai jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain. Adapun wilayah Romawi di semenanjung Iberia ketika itu dikuasai oleh suatu kaum atau suatu bangsa yang bernama bangsa Visigoth. Ya, bangsa Visigoth. Nah, bangsa Visigoth inilah yang kemudian menguasai semenanjung Iberia, ya, yang kemudian dikenal dengan nama Andalus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya semenanjung Iberia itu dia berada di bawah kekuasaan, ya, berada di bawah kekuasaan bangsa asing, ya. Mulai dari dikuasai oleh Romawi, kemudian dikuasai oleh bangsa Visigoth. Jadi penduduk asli mereka itu sebenarnya mereka terjajah. Mereka terjajah oleh bangsa asing. Ya, mereka terjajah oleh bangsa asing. Nah, kemudian berjalanlah kekuasaan Visigoth di sana sampai kemudian raja mereka, ya, ada raja mereka yang bernama Raja Roderick. Ini lucu, ya. Ini lucu kalau kita baca di literasi Arab, ya. Raja Roderick ini disebut Adrinuk. Saya baca di Kamil Fitarih karya Imam Athir, ya, mereka menyebut Raja Roderick ini Adrinuk, ya. Nah, Raja Roderick inilah yang menjadi Raja Visigoth ketika kaum muslimin mulai menyerang Andalusia atau melakukan penaklukan Andalusia. Nah, kapan dimulainya penaklukan Andalusia? Ya, sebagaimana yang kita tahu, sejarah penaklukan itu dimulai sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, berlanjut di masa Umar bin Khattab, kemudian di masa Utsman bin Affan. Ini wilayah kaum muslimin itu semakin meluas, terjadi penaklukan demi penaklukan, ya, sampai kemudian sempat mandek di masa Ali bin Abi Thalib karena banyaknya konflik internal antara kaum muslimin. Kemudian kekuasaan beralih ke Bani Umayyah, ya, di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian oleh dinasti Umayyah kembali terjadi penaklukan demi penaklukan. Nah, kemudian termasuk daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin itu adalah pesisir pantai Afrika Utara. Ini mereka nyebutnya sebagai Afrikia, Jaziratul Afrikia. Ya, maka pesisir pantai utara itu mulai dari Alexandria, kemudian Libya, kemudian Aljazair, ya. Ini saya bicara negara-negara zaman sekarang, ya. Aljazair, Maroko, tentu pada zaman dahulu namanya berbeda-beda. Maroko ini semua berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ketika Musa bin Nusair, salah satu gubernur di masa kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan, itu berkuasa, ya, di daerah Maroko, ada salah seorang bangsawan Spanyol yang bernama Julian. Ya, ada seorang bangsawan Spanyol yang bernama Julian, kemudian meminta kaum muslimin untuk melakukan penaklukan atau penyerangan kepada bangsa Visigoth. Ya, maka kemudian Musa bin Nusair ini
mengirimkan utusan atau mengirimkan panglimanya yang bernama Tariq bin Ziyad, ya, mengirimkan pasukannya, panglima yang bernama Tariq bin Ziyad untuk mewujudkan rencana penyerangan ke Andalus. Ya, maka kemudian dengan bantuan Julian tadi dikumpulkanlah pasukan, ada 7.000 pasukan, mereka berangkat untuk menyerang Andalus, melakukan penaklukan, misi penaklukan Andalus. Ya, nah, ketika itu mereka mendarat di sebuah kawasan perbukitan, jadi ada daerah pantai, tapi dia perbukitan di pinggir pantai. Kemudian mendaratlah pasukannya Tariq bin Ziyad di sana. Oleh karena itu daerah tersebut sampai sekarang dikenal sebagai Jabal Tariq, gunungnya Tariq. Ya, orang-orang Eropa menyebutnya Gibraltar. Ya, makanya selat yang menghubungkan antara Spanyol dengan Maroko itu namanya Selat Gibraltar, Selat Jabal Tariq, diambil dari Tariq bin Ziyad, panglima kaum muslimin yang menaklukkan Andalusia. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, pasukannya Tariq bin Ziyad ini berhasil kemudian melakukan peperangan, ya, berhadapan dengan pasukannya Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick, sampai Raja Roderick tewas dalam pertempuran, dan mulailah kaum muslimin menguasai satu demi satu area di daerah Spanyol atau di daerah Andalusia sampai ke perbatasan Prancis. Nah, di perbatasan Prancis mereka dicegat oleh seorang raja Nasrani, kalau saya tidak salah namanya Karel Martel. Ya, Karel Martel ini yang kemudian benar-benar dia berupaya agar kaum muslimin itu tidak nyebrang ke Prancis, jadi cukup tertahan di semenanjung Iberia. Makanya Karel Martel ini dipuji oleh banyak orang-orang Barat, ya, karena sampai ada ucapan sebagian orientalis, kalau tidak ada Karel Martel, ya mungkin Universitas Oxford University itu mengajarkan tafsir Al-Quran, katanya. Ya, kalau tidak ada Karel Martel yang menghalangi pasukan kaum muslimin, ya mungkin semua Eropa ini nanti kampus-kampusnya mengajarkan tafsir Al-Quran, mengajarkan fikih, ya. Tapi ini tidak terjadi, ya. Sudah Allah SWT mentakdirkan kekuasaan kaum muslimin hanya berada di kawasan Andalusia, ya, atau di semenanjung Iberia. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini terjadi di akhir abad pertama Hijriyah, ya. Jadi penaklukan Andalusia itu Masya Allah masih terjadi di abad pertama Hijriyah, tahun 92 sampai tahun 93 Hijriyah. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa kekuasaan kaum muslimin di Andalusia ini berlangsung selama 7 abad. Nah, selama 7 abad ini terjadi perbedaan pemerintahan, ya, ada suksesi pemerintahan, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, kita bisa membagi kekuasaan kaum muslimin selama 7 abad itu menjadi 7 fase. Ini kita ringkas saja, ya. Sejarahnya panjang, ya. Sejarahnya panjang, kita ringkas saja. Bahwa fase yang pertama itu adalah Andalusia di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Ya. Jadi Andalusia ketika itu berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Jadi pusatnya kekuasaan ketika itu di Damaskus. Ya, tahu bahwa kekuasaan Bani Umayyah, ya, ibu kotanya Bani Umayyah ketika itu di Damaskus. Di masa Khulafaur Rasyidin sampai masanya Utsman itu kan ibu kota kekhilafahan di Madinah. Kemudian Ali bin Abi Thalib memindahkannya ke Kufah. Kemudian di masa Bani Umayyah, ya, pindah ke Damaskus. Nanti di masa Abbasiyah ibu kotanya di Baghdad. Nah, itu perlu tahu ini kota-kota penting, ya, yang menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin. Madinah, kemudian Kufah, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad. Nah, ketika itu wilayah kaum muslimin, ya, Spanyol atau Andalusia ini berada di bawah kepemimpinan Bani Umayyah. Jadi masih terpusat. Ya, gubernurnya dipimpin dari sana. Nah, kemudian berubah, ya, sekitar tahun 138 Hijriyah berdirilah Imarah Cordoba. Ya, Imarah Cordoba yang mereka wilayah yang otonom, ya, tidak tergantung lagi dengan Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Ya, ini era yang kedua. Kemudian di era yang ketiga, era kekhalifahan Cordoba. Jadi ada beberapa khalifah. Jadi Islam itu pernah memiliki beberapa kekhilafahan. Ya, dalam satu waktu, ya, ada kekhilafahan Abbasiyah, kemudian orang-orang di Andalusia juga mendirikan kekhilafahan, namanya kekhilafahan Andalusia. Ya. Kemudian setelah itu, ya, di fase yang keempat, ya, kekhilafahan yang besar ini, ya, kekhilafahan Cordoba ini pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil.
Ini terjadi sekitar tahun 400 Hijriah. Ya, di abad keempat Hijriah. Ya, di abad ketiga kekuasaan kaum muslimin di Andalusia. Nah, jadi kalau kita nanti berbicara tentang sebab kekalahan kaum muslimin, itu sebenarnya kekalahannya itu bukan berlangsung drastis di akhir-akhir pemerintahan, tapi dia berangsur-angsur. Ya. Mulai dari runtuhnya kekhilafahan Cordoba menjadi raja-raja kecil. Nah, ini mulai kekuatan kaum muslimin itu tidak lagi besar. Ya, era ini disebutkan oleh sejarah, para sejarawan disebut era At-Tawaif, Muluk At-Tawaif, raja-raja kecil. Ya. Nah, ketika masa raja-raja kecil, ya, tercatat ada belasan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Andalusia. Di antara kerajaan yang terbesar, nah ini perlu kita ketahui ya, bahwa Andalusia bukan satu kerajaan besar lagi, tapi dia terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Yang paling besarnya itu adalah kerajaan Cordoba, ya, atau kerajaan Toledo yang paling besar. Toledo. Jadi kalau yang suka nonton bola Liga Spanyol, itu ada nyambung-nyambungnya juga itu, Mas Badrimin, ya. Jadi ya, ada beberapa grup sepak bola itu ya dari zaman dulu nama daerahnya yaitu. Di antara kerajaan besar ketika itu, kerajaan Islam, ya, besar tapi kecil, artinya tidak sebesar Andalusia lagi, tapi terpecah menjadi kecil-kecil, adalah kerajaan Toledo. Ya, ini yang berkuasa di sana Bani Dhunnun. Kemudian termasuk yang besar lagi itu adalah Badajoz. Ya, Badajoz. Ya, Badajoz ini dikuasai oleh Bani Al-Aftas. Kemudian ada Sevilla. Nah, ini Mas Badrimin pasti tahu nih, Sevilla, ya. Ada kerajaan Sevilla. Ya, ini Bani Abbad. Kemudian ada kerajaan Zaragoza. Ya, Zaragoza. Ini dikuasai oleh Bani Hud. Jadi antum jangan berpikir Andalusia itu jadi satu kesatuan selama ratusan tahun, tidak. Di abad ketiga, sejak Andalusia itu dikuasai oleh kaum muslimin, mereka sudah terpecah menjadi kerajaan kecil. Ya, ini lima kerajaan besarnya, ya, Cordoba, Sevilla, Badajoz, Toledo, dan Zaragoza. Selain itu, masih ada lagi negara-negara kecil lainnya. Ya, ada Valencia, Mas Badrimin pasti tahu ini, ya, Valencia. Kemudian ada Malaga, ya. Ada Tortosa, Almeria, Murcia. Nah, ini kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Spanyol ketika itu. Semuanya kerajaan Islam, tapi kecil-kecil. Ya, makanya benar ya, pepatah yang sering kita dengar ya, bersatu kita teguh, bercerai apa? Lanjutannya Pak. Nyari lagi. Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenapa kaum muslimin itu bisa dengan mudah diserang oleh orang-orang kafir, orang Nasrani? Yaitu tadi, karena mereka jadi kerajaan kecil-kecil, ya, tidak bersatu. Ya, jadi qadarullah wa syafa'al, ya, tanpa perlu melakukan politik divide et impera, ya, kaum muslimin itu sudah pecah sendiri. Kalau rata-rata orang Barat itu, imperialis Barat, kalau ingin menguasai daerah kaum muslimin atau menguasai suatu daerah, mereka melakukan praktek divide et impera. Ya, divide and conquer, artinya dibikin pecah-pecah, dikecil-kecilkan, dibikin pecah kecil, kemudian kuasai satu persatu. Nah, ini kaum muslimin tanpa harus dipecah belah oleh orang-orang Kristen, ya sudah pecah sendiri mereka. Nah, sementara itu, sejak kekuasaan kaum muslimin ini pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan Kristen itu mulai bangkit, ya, Yang dulu mereka di zamannya Visigoth, ya, mereka masih kerajaan-kerajaan yang mungkin tidak teranggap, namun mulai bangkit ketika kerajaan-kerajaan kaum muslimin itu mulai terpecah-pecah menjadi kecil. Nah, di antara tiga kerajaan besar Kristen ketika itu ada kerajaan Navarre, kemudian Lyon, dan Castile. Ya, ini tiga kerajaan besar di masa Muluk wat Tawaif. Nah, setelah itu mulailah, karena kerajaan-kerajaan kecil ini, ya, kerajaan-kerajaan Kristen ini merasa bahwa mereka punya kekuatan. Nah, mulailah mereka melakukan serangan-serangan kepada kerajaan-kerajaan kaum muslimin, sehingga banyak di antara wilayah kaum muslimin itu mereka kuasai,
ya. Baik itu mereka caplok sebagai daerah kekuasaan mereka, atau mereka serang kemudian mereka paksa kaum muslimin untuk membayar jizyah kepada mereka, upeti. Coba lihat, berbalik keadaannya ya. Kalau dulu kaum muslimin yang memungut upeti atau jizyah ya kepada orang-orang kafir. Namun ketika mereka dikalahkan, keadaannya berbalik. Barakallahu fikum. Ya, keadaannya berbalik. Justru raja-raja inilah yang harus membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan Katolik di masa itu. Maka kemudian raja-raja kaum muslimin ini mereka mengundang saudara-saudara mereka yang berasal dari Afrika. Ketika itu di Afrika sedang ada dinasti yang berdiri, namanya dinasti Murabitun. Ya, Al-Murabitun. Kalau orang barat nyebutnya Al-Moravid. Nah, kalau mau cari di literasi barat namanya Moravid. Ya, dalam bahasa Arab namanya Murabitun. Murabitun itu, Murabit itu artinya orang yang menjaga daerah perbatasan. Nah, Murabitun ini kekuasaannya itu besar sekali ya, tapi di Afrika. Ya, mulai dari Mauritania, kemudian West Sahara, kemudian di Maroko ya kalau sekarang ya wilayahnya. Jadi di pantai pesisir barat Afrika itu semua berada di bawah kekuasaan Al-Murabitun. Maka kemudian penguasa-penguasa kaum muslimin yang ada di semenanjung Iberia itu meminta tolong Al-Murabitun untuk menyerang kerajaan-kerajaan Nasrani. Nah, kemudian Al-Murabitun berangkat mereka dari Afrika. Nah, kemudian mereka bisa mengembalikan atau menjaga wilayah kaum muslimin. Nah, kemudian Andalusia ketika itu secara de facto dikuasai oleh dinasti Al-Murabitun. Dan sekitar 80 tahunan mereka berkuasa dari tahun 500 Hijriah sampai 580-an Hijriah. Nah, kemudian Al-Murabitun ya terjadi perebutan kekuasaan. Nah, lihat, kaum muslimin berkelahi sendiri. Ya, di Afrika itu juga ada yang namanya dinasti Al-Muwahhidun. Ya, Al-Muwahhidun, namanya dinasti Al-Muwahhidun. Ada imamnya namanya Muhammad bin Tumar. Kemudian dinasti Al-Muwahhidun ini mulai merangsek ya, menggerogoti kekuasaan Al-Murabitun. Ya, kemudian Andalusia ini berhasil dikuasai oleh dinasti yang baru. Namanya dinasti Al-Muwahhidun. Ya. Nah, kemudian terjadi peperangan ya, saling menyerang antara orang-orang Nasrani dengan Al-Muwahhidun ini ya, sampai kemudian Al-Muwahhidun berhasil dikalahkan. Dalam keadaan wilayah kaum muslimin ketika itu tinggal di satu wilayah saja yang disebut sebagai Granada. Ya, ini disebut sebagai Granada. Ini Granada ini satu-satunya wilayah yang bertahan ketika itu, dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama ya, sekitar 200 tahunan ya. Imarat Granada ya, kalau orang Arab nyebutnya Garnapoh ya, Al-Imarah Al-Garnapoh ya. Ini bisa berlangsung sekitar 200 tahun sampai kemudian ketika kerajaan Castile dan Aragon itu bersatu karena perkawinan, ini ada kerajaan Katolik ya. Ini kalau kita bicara Spanyol ya, Spanyol itu sampai sekarang itu mereka Katolik ya, mereka bukan Kristen tapi Katolik ya. Jadi kalau antum melihat pola penjajahan negara-negara Katolik dan Kristen ini agak berbeda ya. Kalau Katolik itu ketika menjajah suatu daerah, mereka berusaha untuk memurtadkan penduduk suatu negara. Mereka melakukan misionaris ya. Mereka melakukan misi agar penduduk suatu negara itu berubah menjadi Katolik semua. Makanya antum melihat daerah-daerah jajahan Spanyol dan Portugal sampai sekarang itu mereka agamanya Katolik. Kita ambil contoh Filipina. Filipina itu kan lama dijajah Spanyol. Ya. Dulu Filipina itu termasuk wilayah kaum muslimin, tapi ketika dijajah oleh Spanyol berubah. Ya, dimurtadkan penduduknya ya menjadi Katolik. Sehingga menyisakan sedikit saja kaum muslimin di Pulau Sulu dan sekitarnya. Kemudian Timor Leste, antum lihat Timor Leste itu ya. Timor Leste itu kan dikuasai oleh Portugis. Sampai sekarang apa agamanya? Katolik. Nah, kalau negara-negara Kristen, Protestan ya, mereka orientasinya tidak selalu agama. Jadi agama itu bukan orientasi utama dia ya. Jadi dia ngeruk kekayaan saja dan berkuasa. Ya, sehingga kalau daerah-daerah yang dikuasai oleh kayak Inggris,
Belanda, ya, itu relatif kurang pemurtadannya tidak terlalu gencar. Makanya Indonesia masih bisa jadi negara Islam walaupun ratusan tahun berada di bawah kolonialis Belanda. Ini perbedaan antara penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Katolik dengan negara-negara Protestan atau negara-negara Kristen. Baik, nah kita kembali ke Andalusia, ya. Ketika tinggal Granada sendiri, ketika itu tinggal Granada sendiri yang masih berdiri, terjadi penggabungan dua kerajaan besar Kristen yang ada di bagian utara Spanyol, yaitu Kastil dan Aragon. Ya, ketika itu Raja Aragon yang bernama Ferdinand itu menikah dengan Ratu Isabel dari Kerajaan Kastil. Ya, Mas Badrimin pasti tahu ya. Isabella tahu Mas Badrimin ya? Isabella itu nama ratu, ya, nama ratu Spanyol. Ya. Kemudian mereka menikah sehingga Kastil dan Aragon ini menjadi kekuasaan kerajaan yang sangat kuat. Nah, setelah itu mulailah mereka menyerang Granada sampai kemudian pemerintah Granada yang terakhir, ya, Abu Abdillah Muhammad, saya lupa bin Zaghal atau bin siapa, ya, Abu Abdillah Muhammad, ya, dipaksa untuk menyerah oleh Raja Ferdinand, ya, sampai kemudian dia terusir ke benua Afrika. Dia meninggalkan kerajaannya, kembali ke benua Afrika, kemudian meninggal di kota Fez di Maroko. Ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu terjadilah inkuisisi, apa yang dilakukan disebut sebagai inkuisisi. Jadi sebelum sebelum kaum muslimin dikalahkan, itu mereka punya proyek namanya Reconquest, kalau bahasa Inggrisnya Reconquest, artinya penguasaan kembali. Di daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin ingin mereka kuasai, itu namanya Project Reconquest. Nah, setelah berhasil semua wilayah dikuasai, mereka beralih kepada proyek baru namanya inkuisisi. Inkuisisi itu bagaimana caranya agar penduduk di daerah-daerah yang dulunya di daerah kaum muslimin ini berubah menjadi Katolik. Jadi mereka disuruh memilih, diusir tanpa membawa harta-hartanya, atau pindah, ya, menjadi seorang Nasrani. Kalau enggak disiksa. Makanya ketika itu banyak sekali, ya, dewan-dewan inkuisisi bertebaran di Spanyol. Tujuan mereka itu untuk nangkepi orang Yahudi sama orang Islam untuk dimurtadkan. Ya, kalau mereka tidak mau murtad, disiksa. Ya, kalau antum lihat, coba googling, ya, inkuisisi Spanyol. Wah, itu ngeri-ngeri, ya. Alat-alat siksa yang dibuat oleh orang-orang Katolik untuk menyiksa kaum muslimin itu luar biasa. Ya, ada untuk menyiksa kaum wanita, ya, mereka membuat tempat duduk, ya, segitiga seperti ini yang tajam, kemudian didudukkan wanita itu, ya, sehingga mohon maaf, ya, kemaluannya itu terbelah, ya, terluka. Ada kemudian helm, ya, apa ejaannya, Bu? Ya, kemudian helm yang dipakaikan di kepala untuk menghancurkan kepala seseorang. Pokoknya siksaan-siksaan yang mungkin kita tidak terbayangkan oleh kita, dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Katolik terhadap kaum muslimin. Ya, sampai kemudian kaum muslimin itu benar-benar dihabisi, tidak ada sisa sama sekali di Semenanjung Iberia. Ya, Semenanjung Iberia kemudian dikuasai oleh dua kerajaan besar, ada kerajaan Spanyol, ada kerajaan Portugal. Ya, kemudian tidak ada lagi kaum muslimin di sana, yang tersisa hanya sisa-sisa kejayaan mereka. Nah, berbicara tentang kejayaan kaum muslimin di sana luar biasa. Ya, kaum muslimin mencapai kejayaan yang luar biasa dari sisi dunia, ya, ketika itu. Ya, mereka membangun bangunan-bangunan yang indah. Sampai sekarang antum bisa lihat Istana Alhambra, ya, yang ada di Granada, indah sekali istananya. Kemudian ada Masjid Cordoba yang sekarang jadi Katedral Cordoba. Itu arsitekturnya luar biasa. Ya. Saya sebenarnya kalau bisa connect pakai laptop, saya akan tunjukkan, ya, bagaimana bagusnya arsitektur di peninggalan Andalusia, ya. Masjid Cordoba, Masjid Agung Cordoba itu ada penelitian, ya. Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa seorang muadzin di masa Andalusia itu, ya,
di Masjid Agung Cordoba, itu dia ketika akan mengumandangkan azan, dia masuk ke sebuah ruangan. Kemudian ruangan ini didesain sedemikian rupa sehingga suara yang dilantunkan oleh muadzin itu bisa tersebar jauh. Jadi memantul, ya, ada resonansinya, memantul ke sana kemari, memantul ke sana kemari, ya, sampai kemudian tersebar. Ya. Kemudian bangunannya sampai sekarang tuh masih bertahan. Barakallahu fikum. Ya, atau bisa lihat Masjid Agung Cordoba, istana-istana peninggalan kaum muslimin di sana itu masih bertahan dan menjadi ladang uang bagi pemerintah Spanyol dan Portugal. Jadi mereka menarik wisatawan dari peninggalan-peninggalan kaum muslimin. Dari sisi ilmu pengetahuan juga demikian, berkembang pesat, ya, ilmu pengetahuan di Spanyol, sampai ada Universitas Cordoba itu menjadi pusat pendidikannya bangsawan-bangsawan Eropa. Jadi orang, kalau kita sekarang kalau ingin belajar, ya, mereka belajar ke Oxford atau belajar ke kampus-kampus terkenal di Barat, ya. Orang Islam belajar di kampus-kampus Barat. Kalau dulu kebalik, ya, orang Barat itu belajarnya di kampus-kampus Islam. Mereka datang ke Cordoba ketika itu untuk mempelajari teknologi. Dan ketika itu banyak sekali buku-buku kaum muslimin, ya, yang kemudian dibaca oleh orang Eropa, kemudian mereka curi. Ya. Saya pernah buka buku karangannya Copernicus. Ya, Copernicus mungkin antum tahu, ya, seorang astronom Italia kalau saya tidak salah. Dia membuat suatu buku yang ternyata buku ini adalah terjemahan plek dari buku karya seorang ilmuwan muslim Cordoba, tapi tidak disebutkan. Jadi dia mencuri. Ya, Nicholas Copernicus itu seorang astronom, ya. Nah, seperti itulah menunjukkan bahwa ketika itu Andalusia benar-benar menjadi pusat kebudayaan, ya, menjadi pusat peradaban. Orang-orang belajar ke sana. Kemudian dari sisi bangunan, ya, dari sisi tata kota, mereka memiliki tempat-tempat pemandian. Jadi orang-orang itu bersih. Ya, padahal bangsa Eropa ketika itu, wah, kalau kita membaca sejarah Eropa di masa pertengahan, mereka berada dalam kebodohan. Ya, banyak penyakit kulit, banyak penyakit pes, penyakit ini dan penyakit itu, karena mereka orang-orang yang tidak menjaga kebersihan. Ya, teknologi mandi itu, ya, mereka pelajari dari Spanyol. Ya, sabun, kemudian menjaga kebersihan itu mereka pelajari dari kaum muslimin yang ada di Andalusia. Ya, sehingga ketika itu memang Andalusia benar-benar menjadi pusat peradaban Eropa di masa itu. Baik. Nah, sekarang kita sampai pada inti dari pembahasan kita. Apa sih yang menyebabkan, ya, peradaban yang dibangun selama kurang lebih 7 abad itu bisa habis sama sekali? Ya, bisa benar-benar hilang kekuasaan kaum muslimin. Ya, padahal sudah 7 abad mereka berada di sana. Ada sebuah tulisan yang menarik, ya, satu buku yang ditulis oleh Syekh Raghib Ar-Sirjani. Raghib Sirjani ini beliau seorang dokter, ya, beliau seorang dokter, hanya saja memiliki kegemaran dalam bidang sejarah. Beliau dokter beneran, ya, dokter. Ya, beliau sering untuk menulis sejarah dan sering memberikan kajian-kajian tentang sejarah. Antum bisa cek di YouTube, itu banyak. Raghib Al-Sirjani, orang Mesir, dan beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Husni Mubarak. Ya, ada buku beliau yang berbicara tentang kejayaan Islam dalam permasalahan iptek. Itu sangat dihargai oleh Presiden Husni Mubarak. Kemudian beliau dikasih penghargaan oleh Presiden karena karyanya tersebut. Beliau ini polimet, ya, polimet. Ya, kita jarang-jarang ya dapatkan polimet di masa kita, ya. Ya, seorang dokter tapi juga punya perhatian yang masya Allah terhadap sejarah. Dr. Raghib ini dia di salah satu bukunya berupaya untuk mengungkap apa sih yang menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Yang pertama, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut beliau itu yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan kaum muslimin di Andalusia itu adalah kecintaan mereka terhadap dunia. Jadi karena hidupnya itu terlalu nyaman, mereka hidupnya itu bermewah-mewahan, hingga berupaya untuk, ya, untuk mencari kesenangan dunia. Itu ada
Ada Mas Rizky Aji, Masya Allah, ada Mas Rizky Aji, beliau baru menyampaikan itu, atau bisa baca di kolom chat. Ya, bukunya tadi yang kita sebutkan, bukunya Raghib Arsirjani itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pustaka Al-Kautsar, judulnya Sumbangan Peradaban Islam. Itu antum baca, bagus itu bukunya ya. Itu bukunya bagus banget ya. Beliau memaparkan apa sih pencapaian kaum muslimin dalam bidang teknologi ya. Beliau sampaikan kita dulu punya tempat-tempat untuk mengamati bintang ya. Di masing-masing kota itu ya ada tempat-tempat untuk mengamati bintang. Luar biasa sekali. Zaman sekarang kita di Indonesia saja nggak tahu punya berapa alat untuk mengamati planet. Nggak punya mungkin ya. Zaman dahulu ya, di zaman kekhilafahan Abbasiyah itu di setiap kota atau di banyak tempat itu ada tempat-tempat pengamatan. Ya. Baik, kita kembali ke pembahasan tadi ya, ke pembahasan kenapa Andalusia itu bisa jatuh. Yang pertama itulah kecintaan kepada dunia. Jadi mereka itu orientasinya dunia. Bagaimana agar bisa hidup enak, ya. Maka ini satu hal yang tercela ya. Seorang Muslim itu orientasinya itu akhirat, bukan dunia. Ya, kalau misalnya hidup sudah hedonis, ya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Alaihissalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau pernah mengungkapkan kekhawatiran beliau ya ketika umat beliau ini sudah mulai mencintai dunia. Hidup di Andalusia itu sangat enak ya, mewah sekali ya. Mewah sekali kalau antum lihat. Ada data yang dibawakan oleh Syekh Raghib Arsirjani itu. Ya berapa rumah ya. Ada ketika itu Andalusia memiliki 200 rumah. Sampai ada datanya, 200 rumah yang bagus. Kemudian ada 60.000 rumah mewah. Ada 60.000 rumah mewah, masjid-masjid yang bagus tuh ada 4.000-an masjid. Antum bayangkan 4.000 masjid di masa itu, 4.000 masjid. Tempat-tempat pemandian ada 900, tempat-tempat pemandian umum ya. Kemudian universitas, mereka punya semuanya ketika itu. Ya, maka ketika kehidupannya sudah terlalu enak, orientasinya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang enak, ya maka ini menjadi sebab kekalahan mereka. Jadi orientasinya tidak lagi akhirat, tapi bagaimana mendapatkan kesenangan di dunia. Apa bahasa kita sekarang, hedonisme ya, hedonisme. Jadi pengen enak saja di dunia. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dia pernah mengungkapkan kekhawatiran. Wallahi ya mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Karena Nabi SAW, wallahi demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Dulu para sahabat dalam keadaan miskin, Masya Allah, mereka bisa menemukan banyak wilayah ya. Dalam keadaan mereka fakir. Maka di masa Nabi SAW, kalau antum baca sejarah peperangan kaum muslimin, ya perang Tabuk misalnya ya, perang Tabuk ya, mereka kekurangan sekali, tapi bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Maka Nabi SAW, al-faqra akhsha alaikum, ya, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas diri kalian, namun yang aku khawatirkan adalah antum satu dunia ya. Dunia itu dibukakan bagi kalian sebagaimana dibukakannya dunia untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tadi sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kecintaan kepada dunia itu pun membinasakan kalian sebagaimana kecintaan kepada dunia itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Orang-orang Andalusia mereka sangat cinta kepada dunia ya. Kemudian yang kedua ya, menurut Syekh Raghib Arsirjani ya, kaum muslimin ketika itu ya, setelah mereka memiliki wilayah, kemudian mereka hidup enak, mereka meninggalkan satu syariat yang sangat agung dalam agama kita, yaitu jihad fi sabilillah. Ya, jihad itu berhenti. Bahkan ya, untuk mempertahankan wilayah-wilayah mereka, tidak jarang dari penguasa-penguasa di Andalusia ini, mereka membayar orang-orang Nasrani untuk menjaga kota-kota mereka. Ini tercatat dalam sejarah-sejarah mereka. Ya, ada salah satu tokoh yang cukup populer ya, namanya El Cid. Ya, El Cid itu dari bahasa Arab, El Sayyid.
Al-Sayyid, ya, orang Spanyol bilangnya El Cid. Ini figur yang sangat populer ya. Beberapa sudah diangkat dalam beberapa film ya, El Cid ya, saking populernya. Dia ini tentara bayaran, kadang dia berperang di sisi orang Nasrani, kadang berperang di sisi kaum muslimin ya. Jadi mercenaries itu sudah ada dari zaman dahulu ya, tentara-tentara bayaran. Nah, berkuasa kaum muslimin ya, daripada mereka berjihad, mereka karena punya kekayaan yang banyak, mereka bayar ya, mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Nah, ketika suatu kaum ya meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehinaan kepada mereka. Ya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah," apabila kalian berjual beli dengan cara inah. Ya, jual beli cara inah ini adalah jual beli ribawi yang terselubung. Jadi orang mau minjem duit, pura-puranya dia jual barang. Ya, dia jual suatu barang ya kepada temannya dengan cara dicicil, ya, dengan cara tunai, ya, tapi dia membeli, kemudian dia beli lagi barang tersebut, atau dia beli barang temannya, kemudian dia jual lagi barang tersebut ke temannya, ya, untuk mendapatkan sejumlah uang, ya, kemudian dia cicil. Jadi ini pengkelabuan riba. Ya, jadi dia jual barangnya itu kepada temannya dengan secara kredit, ya, atau secara berangsur, kemudian dia beli lagi, ya, dia jual suatu barang kepada temannya dengan cara kontan, kemudian temannya ngasih duit, kemudian dia beli lagi barang tersebut dengan cara diangsur. Jadi sebenarnya dia pengen pinjam duit, tapi caranya itu dia pura-puranya jual barang kepada temannya, ya, kemudian temannya ngasih dia duit secara kontan, lalu dia beli lagi barangnya. Nah, dia beli dengan cara diangsur dengan harga yang lebih mahal daripada harga temannya itu membeli. Intinya manipulasi ya, ribawi. Kemudian kata Nabi SAW, wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi. Ya, ridho dengan dunia peternakan, wa raditum bizara, dan kalian ridho dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Maka apa akibatnya? Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini yang terjadi di Andalus ketika itu. Ya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, ya, yang menyebabkan mereka jatuh atau runtuh, ya, mereka berkubang dengan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan ketika itu bertebaran di Andalus. Yang namanya musik, ya, itu sudah menjadi makanan sehari-hari, jadi konsumsi mereka sehari-hari. Bahkan ada seorang tokoh namanya Ziryab, ya. Ziryab ini asalnya dari Abbasiyah, ya, dari Baghdad, tapi sengaja didatangkan ke sana ya untuk menjadi penyanyi istana. Kemudian dia menciptakan musik-musik, melatih orang untuk memainkan alat musik, sehingga alat musik itu menjadi satu hal yang biasa. Ya, bahkan saya pernah baca suatu artikel, wallahu taala alam ini ya benar apa tidak, katanya solmisasi. Mas Badrimin tahu solmisasi ya? Tahu insya Allah ya. Do re mi fa sol la si do. Ya. Do re mi fa sol la si do itu katanya menciptakan orang Islam. Dari bahasa Arab durratun mufassilah. Durratun mufassilah ya, artinya mutiara-mutiara yang terpisah. Yaitu tangga-tangga nada itu ya. Do re mi fa sol la si do, durratun mufassilah. Mirip kan? Mirip enggak Mas Badrimin? Mirip Zat, mirip Zat. Mirip ya, durratun mufassilah, do re mi fa sol la si do. Ya. Jadi mereka kemudian berkubang dengan itu semua, dengan kemaksiatan. Maka ketika
suatu komunitas atau suatu masyarakat, ya, suatu masyarakat dia berkembang dengan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut kemuliaan dari mereka. Ya, sebaliknya ketika mereka ya fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekekalan, atau Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan kekuasaan mereka di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amalan-amalan saleh, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi ini. Nah, tapi ketika hidup sudah terlalu nyaman, banyak melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut kekuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan cabut kekuatan tersebut. Baik. Kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan keruntuhan kaum muslimin di Andalusia adalah terjadinya perpecahan. Ya, terutama setelah bubarnya Imarah Cordoba atau kekhilafahan Cordoba. Ya, banyak muncul raja-raja kecil. Ya, maka ketika mereka berpecah belah, dengan lebih mudah musuh itu untuk menguasai. Ya, makanya persatuan itu sangat dianjurkan dalam agama kita, dilarang untuk berpecah belah. Karena ketika kita berpecah belah, musuh-musuh Islam akan gampang untuk menguasai kaum muslimin. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fala tanaza'u wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian hilang keberanian kalian dan hilang kekuatan kalian. Ya, dengan mudah untuk dikuasai oleh kaum musyrikin. Ya. Kemudian ketika di masa-masa akhir, ya, atau ya ketika mulai orang-orang Spanyol, orang-orang Kristen itu mulai menguasai wilayah kaum muslimin, itu kaum muslimin itu saling berperang, ya. Tercatat beberapa peperangan terjadi antara negara-negara kaum muslimin. Jadi internal mereka berperang. Ya. Bukan internal, bukan saja antar satu kerajaan muslim dengan satu kerajaan muslim, tapi di dalam satu kerajaan, ya, bapak dengan anak, kakak dengan adik, itu terjadi perebutan kekuasaan. Ya. Nah, kalau sudah ini gampang banget, ya, bagi kaum musyrikin atau orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Tinggal mereka masuk, tawarkan bantuan kepada salah satu pihak, tapi nanti, ya, syaratnya seperti ini. Ini yang terjadi di mana-mana, ya. Orang-orang Barat itu ketika melakukan kolonisasi terhadap wilayah-wilayah, ya, terhadap wilayah-wilayah jajahan mereka, caranya seperti itu. Ketika ada perselisihan antara dua penguasa lokal, mereka masuk membela salah satu pihak, tapi membuat perjanjian. Nanti kalau kalian kami bantu, ya, kami dikasih wilayah ini, ya, kami dikasih kewenangan ini, ya. Nah, maka orang-orang kafir selalu memanfaatkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Makanya ini diketahui oleh Muawiyah, ya. Ada suatu catatan sejarah ini, Mas Badrimin. Di masa ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu ada konflik terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika itu Kaisar Heraklius, orang Romawi, itu sedang mempersiapkan kekuatan. Jadi mereka tahu nih sedang terjadi perpecahan antara kaum muslimin. Maka mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang kekuatan kaum muslimin di negeri Syam. Tapi Muawiyah langsung kirim surat, ya. Wahai Heraklius, kalau engkau berani untuk menyerang daerah kaum muslimin, ya, saya tidak sungkan-sungkan membuat gencatan senjata dengan Ali, kemudian kami akan babat habis sampai Konstantinopel, katanya. Jadi hati-hati, ya, saya bisa damai dengan Ali kalau kamu pengen cari keuntungan dari konflik yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Nah, tapi penguasa-penguasa itu nggak seperti Muawiyah, ya. Mereka senang dibantu oleh orang-orang kafir, orang-orang salibis. Tapi kemudian orang-orang salibis ini, ya, meminta mereka menjanjikan sesuatu, mulai sedikit demi sedikit wilayah mereka tergerus, kemudian kekuatan mereka semakin berkurang. Kemudian yang kelima, ya, sebab kelemahan atau keruntuhan kaum muslimin di sana adalah mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya,
Bagaimana yang kita sebutkan tadi ya, tentara-tentara yang menjaga wilayah kaum muslimin itu banyak orang-orang kafir. Ya, dan mereka membayar orang-orang kafir itu menjaga negeri-negeri mereka. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian ambil loyalis kalian itu orang-orang selain dari kaum muslimin. Ya. Kenapa? La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan bahaya bagi diri kalian, ya, dan mereka sangat menyukai kesulitan yang kalian hadapi. Jadi ini defaultnya orang kafir, ya. Mereka senang kalau kita itu susah. Ya, walaupun kelihatannya membantu, tapi selalu ada udang di balik batu. Kemudian yang keenam, ya ini waktu kita terbatas ya. Yang keenam di antara sebab kemunduran atau runtuhnya Andalusia, mereka menyerahkan tugas atau amanah itu bukan kepada ahlinya. Karena sistem yang berlaku itu adalah kerajaan. Ketika seorang raja, ayah mati, maka yang mewarisi adalah anaknya. Nah, kadang anak-anak yang diserahi kekuasaan itu orang-orang yang tidak kompeten. Nah, ini resikonya kerajaan ya. Kalau misalnya sudah ada putra mahkota, kadang-kadang putra mahkotanya nggak kompeten. Tapi karena dia adalah anak dari sang raja, mau nggak mau dia yang akan menjadi raja. Maka ketika orang-orang yang tidak berkompeten ini memegang tampuk kepemimpinan, ya, maka dengan mudah dia dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan kemudian yang terakhir juga di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama adalah tersebarnya kebodohan. Jadi Andalusia itu jaya ketika para ulamanya itu masih banyak ya. Tapi ketika sudah sedikit ulama-ulama di sana ya, karena orang-orangnya lebih cenderung kepada dunia, jadi semangat untuk menuntut ilmu agama pun semakin turun, maka kejayaan Islam pun semakin merosot. Ya, baik. Mungkin ini Mas Badrimin, terus terang saja saya mohon maaf kepada para pemirsa. Sejarah Andalusia ini sangat luas, tapi karena memang fokus kita tadi ya sesuai dengan judul yang diberikan oleh panitia adalah sebab keruntuhan Islam di Andalusia, ya kita fokus pada itu. Ya, mungkin mudah-mudahan ada kesempatan lain yang bisa kita pakai untuk membahas bagaimana sejarah Andalusia dengan lebih lengkap. Ya, mulai dari penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ya sampai kemudian kehancuran Granada kita jelaskan dengan lebih detail. Tapi karena fokus kita pada sebab-sebab keruntuhan Andalusia, mungkin ini saja yang bisa kita paparkan. Wallahu taala a'lam.